Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Baik-baik aja kan? Oke, kalian udah siap belum buat sekolah minggu hari ini? Oke, kalau udah siap, kalian gak sambil makan, gak sambil mainan, gak sambil gangguin kakak adiknya. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu, lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas penyertaan-Mu hari ini, karena kami ingin memulai sekolah minggu berkati awal, pertengahan hingga akhir, agar berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, kali ini kita akan menyanyikan lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Adik-adik bangkit berdiri semua ya, ikuti gerakan kakak-kakak di belakang ya. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Oke, boleh duduk kembali teman-teman semuanya. Sekarang kita akan menyiapkan diri, menyiapkan hati untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Jadi siapkan posisi terbaik, duduk tenang, tidak main-main lagi, gak sambil makan. Jadi kita akan menyanyikan lagu Jadikan Hati Ini. Yang belum tahu, kita belajar sama-sama lagu ini ya. Jadikan hati ini rumah dan kediaman bagimu, bentuk selalu, biar hati ini jadi rumahmu. Dari awal, jadikan hati ini rumah dan kediaman bagimu, bentuk selalu, biar hati ini jadi rumahmu, rumah bagimu, Yesus, rumah bagimu. Oh Yesus, biar setiap langkahku
terbuka untuk kehadirat-Mu. Biar hatiku ini jadi tempat yang Kau ingini, jadikan hati ini rumah dan kediaman bagi-Mu. Bentuk selalu, biar hati ini jadi rumah-Mu, rumah bagi-Mu, Yesus, rumah bagi-Mu, oh Yesus. Biar setiap langkahku terbuka untuk kehadirat-Mu. Biar hatiku ini jadi tempat yang Kau ingini, jadikan hati ini rumah dan kediaman bagi-Mu. Bentuk selalu, biar hati ini jadi rumah-Mu. Mari kita sembah Dia dengan bahasa adik-adik sendiri. Mari kita sembah Tuhan dari hati dengan tulus. Terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Kau luar biasa Tuhan, hanya Kau yang layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Allah Roh Kudus, kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau. Rumah bagi-Mu, Yesus, rumah bagi-Mu, oh Yesus. Biar setiap langkahku terbuka untuk kehadirat-Mu. Biar hatiku ini jadi tempat yang Kau ingini, jadikan hati ini rumah dan kediaman bagi-Mu. Bentuk selalu, biar hati ini jadi rumah-Mu. Biar hati ini jadi rumah-Mu. Biar hati ini jadi rumah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih sudah memberkati kami setiap harinya Tuhan. Kiranya Kau berkati setelah kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dipimpin oleh kakak-kakak. Kiranya Kau memberkati mereka juga. Berkati agar firman ini dapat kami terima dengan baik dan dapat kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semuanya. Halo. Apa kabarnya hari ini? Wah, semuanya luar biasa ya. Coba angkat jempolnya dulu. Wah, hebat. Wow. Oke, hari ini kakak mau cerita tentang seorang pahlawan yang gagah perkasa dan berani. Tapi sebelumnya kakak mau tebak-tebakan dulu ya. Oke? Nah, tebak-tebakannya gampang banget adik-adik. Coba tebak ini ya. Ini binatang apa ya adik-adik? Tebak ini binatang apa? Coba.
Ada yang tahu? Apa itu, ayo? Suka makan wortel? Betul, ya betul sekali. Wah, kalau udah gini udah pada tahu ya. Apalagi waktu kakak kasih clue suka makan wortel pasti tahu semuanya. Kalau gini, wow, 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 tahu nggak? Iya betul, gajah. Wah, tahu ya. Badannya besar ya adik-adik ya. Terus telinganya lebar. Siapa yang telinga lebar? Gajah telinganya lebar gitu ya adik-adik ya. Nah, hari ini kakak mau cerita sedikit tentang seorang pahlawan yang sangat berani dan gagah perkasa. Kalau tadi apa sih kak hubungannya sama gajah? Apa ya adik-adik ya? Nah, adik-adik, gini nih. Kakak mau tanya, kira-kira gajah nih ya sama semut, kira-kira kalau tanding siapa yang menang? Wah, ada yang jawab gajah, ada yang jawab semut juga. Ayo. Wah, siapa yang menang ya kak? Adik-adik, walaupun gajah itu besar dan semut itu kecil, tapi semut juga punya peluang untuk bisa mengalahkan gajah. Caranya gimana kak? Semut bisa masuk ke telinganya gajah mungkin, atau ke belalainya hidungnya gajah yang panjang itu, semutnya masuk ke situ adik-adik, terus dia coba untuk menggigit di dalam situ dan membuat gajah itu akhirnya bisa kewalahan dan akhirnya dia bisa kesakitan yang sangat sakit. Nah adik-adik, ternyata bisa juga ya, sesuatu yang kecil, sesuatu yang kayaknya nggak mungkin deh menang lawan gajah yang besar. Semut yang kecil lawan gajah yang besar kayaknya susah menang deh, tapi semut juga bisa loh adik-adik. Nah hari ini kakak mau cerita sekali lagi, kakak mau bilang tentang seorang pahlawan yang gagah perkasa dan dia berani sekali. Sebuah, kalau orang bilang itu kayaknya nggak mungkin bisa kak, tidak mungkin bisa, tidak mungkin tidak bisa adik-adik, tapi ternyata Yonatan mampu. Loh, kesebut namanya. Siapa namanya tadi yang dengar? Iya, Yonatan. Nah adik-adik, jadi Yonatan ini adalah anak Saul. Yonatan ini sahabatnya Daud ya adik-adik. Nah suatu saat Yonatan ini sedang di medan perang gitu ya, mereka sedang bersiap untuk berperang. Nah pasukannya Yonatan ini pergi melihat musuh. Mereka melihat musuh, lalu mereka memutuskan untuk berperang sendiri. Timnya ini nih, mereka memutuskan untuk mencoba berperang sendiri. Yonatan memutuskan untuk berperang sendiri. Kalau dipikir, pasukan Filistin yang musuhnya Yonatan ini, musuhnya bangsa Israel ini, jauh lebih banyak adik-adik. Tapi Yonatan memberanikan diri untuk mencoba melawan musuhnya, yaitu bangsa Filistin. Secara logika, bangsa ini timnya Yonatan sangat sedikit, tapi timnya Filistin sangat banyak jumlahnya. Jadi kemungkinannya sangat-sangat kecil untuk bisa menang. Sama seperti semut tadi adik-adik, sangat kecil kemungkinannya untuk bisa mengalahkan gajah. Tapi ternyata semut bisa juga loh, ada kemungkinan itu. Nah, sama dengan Yonatan adik-adik. Yonatan ini meskipun pasukannya sedikit, dia mampu mengalahkan lawannya bangsa Israel lagi. Bangsa Filistin yang sangat banyak itu. Caranya gimana sih? Ternyata Yonatan berserah sama Tuhan. Dia bilang sama pasukannya gini, kita akan maju berperang melawan mereka. Lalu para bawahannya Yonatan itu mereka cuma bilang, ayo kami akan mendukungmu Yonatan, kita akan sama-sama berperang. Yonatan cuma bilang, Tuhan pasti akan menyertai langkah kita. Tuhan pasti akan menyertai setiap apa yang kita kerjakan. Yonatan cuma minta tanda gini. Waktu mereka maju dan bangsa Filistin melihat mereka, kalau bangsa Filistin bilang, sini, naik ke sini, kami akan melawanmu, berarti itu tandanya Tuhan akan menyertai Yonatan dan pasukannya. Tapi kalau misalnya bangsa Israel bilang, tunggu di situ, kami akan datang ke situ, berarti itu belum saatnya untuk Yonatan bisa menang melawan bangsa Filistin. Nah, tapi adik-adik akhirnya berhasillah sesuai dugaan. Filistin ternyata berkata seperti ini, kemari
naik ke atas sini, kami akan melawanmu. Itu menjadi sebuah tanda buat Yonatan dan pasukannya untuk naik ke atas. Lalu mereka siap menyerang. Mereka menyerang adik-adik mungkin sedikit tapi melawan satu pasukan yang begitu banyak. Tapi ternyata Yonatan bisa menang seperti yang saya bilang tadi. Yonatan berperang, mereka berperang. Dan Tuhan menyertai Yonatan. Tuhan menyertai pasukannya. Bahkan benar-benar semua pasukan lawannya bangsa Israel saat itu benar-benar kalah. Mereka bahkan sampai menikam atau membunuh temannya sendiri. Tuhan buat segitu kacaunya. Tuhan menyertai langkahnya Yonatan adik-adik. Nah, dari situ ternyata sama seperti semua tadi, atau sama juga seperti Yonatan, pahlawan yang gagah perkasa yang Tuhan sertai langkahnya Yonatan. Nah, adik-adik sama seperti kita, kakak, adik-adik di rumah, kakak, cici, koko, papa, mama, ayah, bunda, kakek, nenek, mereka semua disertai oleh Tuhan. Nah, jadi adik-adik kakak mau ajak kita semua untuk jangan takut, jangan sedikit pun untuk lengah, jangan sedikit pun untuk khawatir atau bersedih karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, karena kita nggak tahu apa yang terjadi besok atau nanti. Atau kakak, aku takut kalau misalnya nanti sekolah terus nanti mulai offline lagi, aku bingung harus gimana. Atau takut karena papa mama bisa sakit, atau nanti ada virus covid yang terus kemana-mana. No, kita yang bisa kita lakukan adalah kita menjaga diri kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, seperti tidur yang baik, makan yang cukup, gitu ya adik-adik. Kita bisa melakukan apa yang kita bisa dan Tuhan akan menyertai kita, sama seperti Yonatan tadi. Jadi adik-adik jangan khawatir, sama seperti kakak juga nggak boleh khawatir, adik-adik juga. Oke adik-adik. Nah, untuk lebih jelasnya tentang cerita sekolah minggu hari ini, adik-adik akan dibagi lagi ke breakout room yang akan seperti minggu sebelumnya. Adik-adik akan berjumpa dengan kakak-kakak yang akan menjelaskan, yang akan menerangkan lebih lanjut tentang firman Tuhan hari ini. Jadi adik-adik, kakak mau ajak kita semua untuk percaya sepenuhnya sama Tuhan. Nah, buat adik-adik yang di YouTube, adik-adik bisa join, bisa minta dampingi papa mama untuk bisa mengenal cerita Yonatan lebih lagi. Oke adik-adik. Nah, jadi itu aja. Tapi sebelum kita leave ke breakout room, kita mau add hafalan dulu, oke? Nah, oke, kakak mau semuanya buka dulu Alkitabnya di Yeremia 29 ayat 11. Oke. Sudah semuanya? Yeremia 29 ayat 11. Oke. Ya. Nah, kita coba ya. Ikutin gerakannya kakak. Yeremia 29 ayat 11. Sekali lagi, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bisa ya adik-adik ya. Jadi nanti adik-adik akan menghafalkan lebih lanjut di kelas breakout room. Oke adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.